Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Pengelolaan Laboratorium semester 2 kelas 2C Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Yudi Dirgantara MPD dan Ibu Renadenya MSI yang beranggotakan saya Sita Saraswati dengan NIM 1202070070. Saya Siti Aisyah Rizky Hanifah dengan NIM 12020700071. Saya Siti Alpia dengan NIM 1202070072. Saya Siti Alia Fitrianingsi dengan NIM 12020700073. Saya Siti Nurdila dengan NIM 12020070075. Pertama itu ada Inbaudus atau Ibedus, digunakan untuk wadah instalasi listrik dalam tembok untuk mencegah terjadinya korsleting listrik. Terus ada kabel, fungsi utamanya itu sebagai penghantar listrik. Terus ada stop kontak. Stop kontak itu adalah komponen instalasi listrik yang fungsinya untuk mendistribusikan energi listrik dari instalasi ke barang elektronik seperti lampu. Yang keempat ada MCB yang memiliki fungsi sebagai sistem proteksi dalam instalasi listrik bila terjadi beban lebih dan hubungan singkat arus listrik. Terus ada lampu. Terus yang keenam ada TEDUS, biasa digunakan untuk rumah sambungan kabel atau tempat bertemunya sambungan kabel dari tempat satu ke tempat yang lain. Terus yang ketujuh itu ada saklar. Nah, saklar nih punya fungsi sebagai menyambungkan dan memadamkan listrik dan terminal dengan perangkat elektronik seperti lampu. Terus yang terakhir ada fitting. Fungsinya itu sebagai dudukan lampu. Baik, di sini kita hanya menggunakan satu MCB saja. Kemudian di sini kita pasang dulu atau hubungkan terlebih dahulu kabel yang netral, yaitu yang berwarna biru. Selanjutnya kita akan hubungkan kabel arde atau ground yang berwarna kuning. Selanjutnya kita pasangkan MCB yang sudah dihubung-hubungkan kabelnya ke box yang sudah tersedia. Nah, di sini cukup dikaitkan saja MCB ke boxnya. Selanjutnya kita memasang dulu fitting lampu. Sebelumnya kita telah membengkokkan ujung kabel untuk mempermudah memasukkannya ke dalam fitting lampu dan agar lebih mudah untuk menutupnya nanti menggunakan baut. Di sini fitting lampu yang kita gunakan yaitu fitting lampu gantung. Selanjutnya pemasangan stop kontak. Di sini
kita memasukkan kabelnya sejajar. Kemudian setelah kabelnya masuk, kunci dengan baut sekuat-kuatnya. Selanjutnya pemasangan saklar tunggal. Di sini kabel yang berwarna biru dimasukkan ke lubang yang sebelah kanan dan yang berwarna hitam dimasukkan ke lubang yang sebelah kiri. Kemudian sama seperti stop kontak, untuk mengunci kabel yaitu dengan cara memutar baut dengan obeng sekuat-kuatnya. Selanjutnya tahap pemisahan kabel. Nah, di sini jalur power, jalur stop kontak, ini di sini kabelnya cukup keras sehingga lumayan susah untuk dipisahkan. Jalur saklar tunggal dan jalur lampu. Kita hubungkan terlebih dahulu kabel netral dari jalur stop kontak dengan kabel hitam dari jalur lampu. Selanjutnya kita hubungkan atau gabungkan kabel berwarna coklat dari power dengan kabel yang berwarna hitam dari saklar dan stop kontak. Selanjutnya, kita hubungkan kabel netral yang berwarna biru dari power dengan kabel netral yang dari jalur lampu dan jalur saklar. Setelah itu, kita susun kabel yang sudah kita hubung-hubungkan agar tidak terjadi korsleting listrik. Selain itu, susun dengan rapi agar tidak mengganjal dan mudah untuk menutupnya. Sekarang kita coba untuk menyalakan lampunya. Ini adalah MCB. Di sini ada MCB yang bertuliskan C6. Arti dari C6 ini adalah arus maksimalnya 6 ampere. Selanjutnya arti dari 230 per 400 volt. Ini adalah range tegangan yang umumnya digunakan adalah 230 sampai 400 volt. Selanjutnya arti dari 6000 di sini adalah kapasitas breaking
yang maksudnya adalah nilai arus, di mana jika MCB diberi arus listrik hingga 6000 ampere, maka MCB tidak akan rusak. Sebaliknya, jika arus yang masuk ke MCB lebih dari 6000 ampere, maka MCB akan rusak. Sedangkan arti dari angka 1 dan 2 di sebelah kanan MCB ini adalah menunjukkan jumlah pole MCB. Yang pertama, masukkan kabel colokan listrik ini ke stop kontak. Maka listrik akan mengalir menuju MCB. Selanjutnya, MCB diubah dari tanda off menjadi tanda on. Maka listrik akan mengalir menuju kabel yang sudah dirangkai pada T-DOS. Listrik tersebut mengalir menuju saklar dan stop kontak yang ada di bawah ini. Selanjutnya, saklar yang ada di sini dinyalakan dan aliran listrik tersebut akan menuju lampu. Dan lampu ini pun akan menyala setelah dinyalakan saklarnya. Sekian penjelasan dari kami kelompok 3 tentang rangkaian listrik. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.